Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan di video kali ini saya akan ngebahas mengenai seleksi kompetensi bidang ya. Ini hal yang penting, persiapan paling penting untuk dilakukan kalau teman-teman sudah lulus seleksi kompetensi bidang ya. Seperti yang kita tahu, ini kan tanggal pengumumannya sudah banyak yang keluar hasilnya. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk yang sudah lolos ke seleksi kompetensi bidang. Jangan bersantai-santai ya. Meskipun teman-teman peringkatnya satu, ya jangan santai-santai karena sangat masih bisa berubah hasilnya, karena memang seleksi kompetensi bidang seperti yang kita ketahui nilainya adalah 60%. Saya dulu itu peringkatnya peringkat 2 dan selisihnya lumayan banyak dengan yang peringkat satu. Karena memang si peringkat satu ini nilai SKD-nya itu tertinggi di instansi saya dan jadi pesaing saya. Tapi itu justru memotivasi saya bagaimana saya bisa memaksimalkan diri ya, karena saya tahu ini 60% nih, saya harus bener-bener maksimal gitu kan. Dan alhamdulillah saya bisa lolos mengalahkan yang peringkat satu. Jadi yang peringkat satu jangan merasa sombong, peringkat satu santai, jangan. Yang peringkatnya rendah bawah, saya pernah cerita juga di video-video saya sebelumnya, istri teman saya, jadi kemarin ada suami istri ini alhamdulillah lolos semua ya teman saya. Ini yang si istrinya ini dia tuh diambil 3 kalau nggak 4 ya, kalau nggak salah dipanggil 4, diambil 4 berarti kan ada 12 orang, dia peringkat 9 atau 10 atau justru 12-nya gitu loh. Dan ternyata hasil akhirnya si istrinya ini lolos dan alhamdulillah sudah jadi PNS gitu. Jadi segalanya masih bisa terjadi di seleksi kompetensi bidang gitu ya. Jadi jangan merasa minder atau merasa gimana-gimana. Dan ini kan ya memang jadwalnya diundur, jadi kan masih ada waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik. Nah, hal yang paling penting untuk disiapkan di seleksi kompetensi bidang, kalau belajar saya yakin teman-teman pasti belajar, saya yakin ya. Yang paling penting adalah menjaga kondisi teman-teman supaya fit saat seleksi kompetensi bidang. Nah, salah satu pesaing saya dulu itu ada yang satu orang, dia itu berangkat dari Jakarta ke Malang langsung hari itu juga, terus kondisinya tidak fit, dia agak sakit gitu ya, akhirnya tidak optimal saat SKB. Nah, di sini saya pengen mengingatkan di video kali ini kan sekarang lagi rame mengenai pandemi corona. Nah, saya ingin mengingatkan ke teman-teman, jadi karena ya ini sedikit clickbait ya, judulnya SKB, padahal isinya sebenarnya saya ingin mengingatkan mengenai soal corona ke teman-teman, karena ini mungkin adalah salah satu usaha yang bisa saya lakukan untuk mengingatkan ke teman-teman gitu ya. Karena per tanggal saya bikin video ini 25 Maret ya, ini per tadi sore di Indonesia itu ada 790 kasus dengan yang meninggal 58 dan yang sembuh 31. Kalau kita melihat grafiknya itu selalu meningkat nih. Ya, dari awal kasus ditemukannya kasus di Indonesia ini meningkat terus. Nah, yang bisa mengurangi grafiknya supaya tidak naik terus, supaya landai ya, yang punya tugas itu tidak hanya pemerintah tapi kita semua. Ya, seperti anjurannya pemerintah kan, untuk di lockdown ada work from home, stay at home gitu-gitu ya. Kita di rumah aja kan, ada banyak himbauan untuk di rumah aja. Nah, itu kalau bisa tolong dengan sangat diperhatikan, dilakukan gitu ya. Kalau memang itu memungkinkan, kerjaannya teman-teman libur, ya di rumah aja, nggak usah kemana-mana gitu. Nah, kalau teman-teman ternyata, waduh kerjaan saya nggak libur, enak memang ini yang libur. Yang tidak libur tidak apa-apa, yang penting tetap menjaga kebersihan. Tetap seperti anjuran ada physical distancing ya, bagaimana kita menjaga jarak dengan orang lain, pakai masker, dan yang paling penting adalah rajin cuci tangan ya. Nah, seperti yang di-share banyak dokter yang nge-share bahwa yang optimal adalah mencuci tangan dengan sabun dan di air mengalir. Hand sanitizer itu digunakan kalau memang terpaksa tidak ada air gitu ya. Jadi kalau selama masih ada air, kalau bisa pakai sabun, karena memang ada kemarin dokter siapa itu nge-share ya,
sabun itu bisa merusak strukturnya virus corona. Jadi insya Allah pasti akan lebih bersih dan lebih aman gitu. Dan yang paling penting adalah jangan ini suka pegang di area wajah sembarangan gitu ya. Kalau tangannya belum bersih, karena dia kadang-kadang masuknya lewat hidung, lewat mata atau lewat mulut kan gitu. Kalau cuma nempel di sini sih masih aman. Tapi kalau kita megang terus tahu-tahu kita nggak sengaja ngucek mata atau misalkan ngapain gigi gitu ya, itu bisa sangat berbahaya. Nah, mungkin banyak yang ngomong bahwa tingkat kematiannya memang tidak terlalu tinggi, tapi yang paling berbahaya di corona adalah tingkat penyebarannya sangat-sangat cepat, sangat-sangat luar biasa ya. Ini betapa apa ya, Tuhan itu menunjukkan kebesarannya. Barang sekecil itu bisa menggegerkan dunia. Jadi apa sih yang bisa kita sombongkan kan gitu. Itu mungkin hal yang bisa kita pelajari. Namun di video ini saya pengen mengajak teman-teman patuhilah ya, patuhi anjuran pemerintah untuk tetap di rumah aja. Karena ini kan beberapa hari ini kan saya harus istri habis melahirkan, terus anak juga sakit, beberapa hari ini harus mondar-mandir ke rumah sakit. Saya masih banyak melihat itu di warung kopi. Ya ini saya kan di Malang ya. Banyak warung kopi yang masih banyak orang nongkrong gitu. Saya ya Allah, ini mungkin otaknya isinya boba ini mungkin ya, saya nggak ngerti kok. Ayo kita lakukan bagiannya masing-masing. Ya kita hormati. Banyak kan petugas medis yang share tulisan ya, saya kerja untuk kalian di rumah aja untuk kami kan gitu. Karena memang ya kapan lagi sih kita bisa santai-santai dan menjadi pahlawan untuk orang lain? Kita santai-santai di rumah, kita bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ada istilah namanya asimptomatik ya. Asimptomatik itu kita terpapar virus corona tapi kita tidak menunjukkan gejala. Kita positif corona nih, tapi tidak menunjukkan gejala, dan itu banyak kasusnya. Ya karena memang banyak yang ngomong virus corona bisa sembuh dengan sistem imun yang kita miliki. Ya masalahnya setiap orang sistem imunnya tidak sama. Mungkin saya yang muda nih kena sistem imunnya baik, fine-fine aja gitu. Kan banyak tuh artis, atlet yang kena, mereka sehat-sehat tapi positif corona. Nah yang jadi masalah adalah bisa saja mereka menularkannya ke orang lain yang sistem imunnya rendah. Nah ada infografis yang kemarin di-share oleh dokterkulitku.com ya, yang di Instagram. Dia mengklasifikasikan itu ada 4 jenis orang ya, klaster atau kelompok orang. Ada si A, si B, si C sama si D. Nah, si A ini orang yang positif corona. Ya, positif corona. Lalu dia mau ketemu sama si C kan gitu. Dia ketemu sama si C. Nah, kita nggak tahu nih di perjalanan dia mungkin papasan dengan si B. Kita kan nggak tahu ya, orang yang misalnya kita nonton bioskop, ada orang duduk di samping kita kan nggak tahu itu siapa. Ya, kita misalkan duduk di kafe, yang meja di sebelah kita itu siapa, kita kan nggak tahu. Nah bisa saja si B ini orang yang kita nggak tahu, atau si B ini nggak sadar kalau dia sudah pernah berinteraksi atau ketemu dengan orang yang positif corona gitu loh, yang jadi masalah. Untuk nyari si A, si B ini mudah gitu. Ya, yang jadi masalah nanti kalau si A sama si C ini mudah. A positif nih, kamu habis ketemu siapa? Ini, oke enak. Ketemu ini ODP, ini jadikan ODP, ini statusnya di gini-gini kan enak. Tapi kalau si B ini susah untuk deteksinya gitu loh. Nah si B kalau nggak sadar dia terpapar, sistem imunnya bagus, dia bisa jadi nularin orang lain. Ya, tadi juga ada yang share tuh, siapa tadi ya? Itu ya, 60% kasus di Korea Selatan itu disebabkan oleh satu orang ibu-ibu yang ngeyelan. Dia udah sakit, dia nggak mau diperiksa, dia ngeyel. Ibadah ya, dia ibadah ke tempat ibadahnya dia dan menularin banyak orang. Dari situ, dari yang 1 minggu cuman 40-an langsung jadi berapa puluh ribu gitu di Korea Selatan, gara-gara satu orang yang ngeyel. Karena apa? Satu orang ini bisa nyularin 10 orang. Nah 10 orang ini masing-masing nularin 10 udah berapa? Kan gitu. Jadi ayo kita lakukan, ayo kita lakukan tugas kita masing-masing ya. Kalau bisa memang memungkinkan kita untuk di rumah, stay di rumah aja, nggak usah keluar kalau memang tidak penting, tidak perlu. Kalau memang kerjaannya tidak memungkinkan ya, banyak kan yang ngomong saya harus kerja setiap hari, kantor saya nggak libur. Ya udah,
stay safe ya, apa namanya, menjaga dirinya dengan baik ya, pakai masker. Kalau misalkan merasa batuk atau ada gejala-gejala corona itu mulai diperiksakan atau izin saja gitu ya. Dan kalau batuk kan biasanya gini ya, jadi bukan gini tapi pakai lengan ya. Karena ya kita hindari untuk megang-megang hal-hal apa yang di tempat umum, karena memang virus corona ini yang sedikit berbahaya adalah dia bisa bertahan lama kalau nempel di beberapa tempat ya. Kalau misalkan di logam-logam mungkin hitungan jam, tapi kayak kertas, plastik itu bisa 4 sampai 5 hari. Itu kan berbahaya kan gitu. Jadi kalau habis keluar, habis beli makan, habis nerima uang, biasakan cuci tangan ya, sebelum makan, sebelum ngapain, biasakan cuci tangan pakai sabun. Gitu ya. Kalau terpaksa pakai hand sanitizer. Dan jangan panik, karena kepanikan itu yang akan bikin semuanya justru semakin tidak karuan gitu ya. Jadi ayo kita lakukan tugas kita, peran kita masing-masing. Yang petugas medis sudah dilakukan perannya ya, yang pemerintah melakukan perannya. Kita sebagai orang biasa kapan lagi bisa rebahan dan bisa menyelamatkan orang gitu ya teman-teman. Dan kalau kita hubungkan dengan CPNS ya, karena ini konten YouTube saya kan CPNS ya. Saya takutnya kalau teman-teman nanti sudah mulai menurun nih, lalu santai-santai, padahal masih ada kan, kayak di Cina kan sudah menurun tapi tetap ada kasus orang yang kena. Atau mungkin sudah menurun tapi virusnya masih nempel di barang apa dan kita ceroboh gitu, tidak menjaga. Nah takutnya nanti waktu SKB justru kita kena, kita sakit harus dikarantina, jelas kita nggak bisa datang. Kalau kita pilek, batuk masih enak, masih bisa datang, masuk angin masih bisa datang. Tapi kalau teman-teman kena virus corona di karantina, jelas tidak akan bisa hadir di saat seleksi kompetensi bidang gitu. Jadi saya minta ke teman-teman ya, kita lakukan tugas kita masing-masing. Ya kalau saya juga tidak harus ngomong semuanya harus ini ya, kita realistis ya, mungkin ada yang tidak memungkinkan untuk itu, tapi kita saling menjaga. Mungkin sistem imunnya kita bagus, tapi kita juga harus memikirkan orang lain ya, orang-orang tua kita gitu. Terus sekali lagi ini adalah sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, ini bukan liburan nasional, jadi jangan main-main soal ini. Jangan sampai Indonesia kasusnya seperti Italia gitu ya, yang sekarang sudah banyak ya, sudah banyak, padahal per 20 hari setelah kasus pertama itu masih banyakan di Indonesia loh. Jadi semoga kita tidak seperti Italia atau negara-negara lain yang kasusnya sekarang sudah luar biasa banyaknya. Semoga negara ini bisa melewati cobaan pandemi corona ini dengan baik ya, teman-teman bisa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran untuk tes SKB. Ya, jadi gitu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan saya mengajak teman-teman untuk ayo ingatkan orang lain, ayo ingatkan orang-orang terdekat kita. Kita ingatkan orang lain melalui media apapun yang bisa kita lakukan. Ya kayak saya ini punya channel YouTube ya, saya ingatkan lewat channel YouTube. Saya ada di Instagram, saya ingatkan lewat Instagram, saya ingatkan lewat status di WhatsApp gitu ya. Ya mungkin tidak semua orang akan melakukan itu, tapi setidaknya kita sudah melakukan hal baik. Siapa tahu ada 1 orang, 2 orang yang dia merasa oh ini positif nih, lalu dia menyebarkan ke orang lain. Jadi jangan menyebarkan kepanikan, tapi menyebarkan ya kebaikan, terus bagaimana cara menanggapinya atau mencegahnya supaya kita tidak kena virus corona ini gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ya ini saya sudah beberapa hari nggak bikin konten juga ya. Jadi mungkin saya usahakan bisa mulai bikin konten ya, semoga. Ini sebenarnya banyak bahan-bahan untuk SKB sudah banyak, tapi karena memang kemarin ya istri baru melahirkan, ini harus ngomong anak kecil gitu ya. Jadi sedikit waktunya sedikit tidak seperti yang kemarin gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan untuk tetap menjaga kebersihan ya, jangan panik. Kalau memang memungkinkan untuk di rumah ya di rumah aja ya. Kalau tidak penting-penting banget nggak usah keluar, nggak usah nongkrong ya, ditahan dulu lah ya, cuman beberapa hari. Karena apa, kalau kita bandel ini akhirnya akan semakin lama nih. Kalau nggak nurut semua ini akan semakin lama gitu loh ya. Saya kadang-kadang mangkel gitu ya,
Ya mangkel ya, gimana dengan orang-orang yang ngeyelan gitu loh ya, yang ngeyelan, yang merasa wah nggak apa-apa gitu gitu. Ya kamu nggak apa-apa, tapi kamu bisa nularin orang lain gitu loh ya. Oke, saya Fajar Roman hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.